Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada. Guru melanjutkan pengertian, pengetahuan dan pemahaman sekaligus hal-hal yang belum diulas oleh guru dan banyak hal yang tidak diketahui oleh sejarah dan tidak banyak manusia menerangkan seperti ini. Bersyukur dan berbahagialah para pemirsa. Semoga apapun yang disampaikan guru betul-betul membawa manfaat, terutama tentang kehidupan fid dunia wal akhirah. Semoga kita selalu dalam keadaan selalu sehat dan selalu dalam keadaan menuju dalam hal-hal yang kebenaran, sehingga kehidupan dimanapun kita selalu dalam mendapatkan berkah, sehingga hidup dalam kemudahan dalam apapun. Para pemirsa, murid dan santri, hal inilah yang harus diulas, terutama hal yang ringan, karena ini budaya, pemahaman, mindset, intelektual, kalian menyebutlah pemahaman agama atau iman, hal yang salah kaprah sehingga perilaku Anda salah. Sehingga dengan perilaku yang salah, apapun yang Anda lakukan hanya membuang-buang waktu, membuang biaya, hal-hal yang tak akan pernah ada gunanya. Lantas apa yang dimaksud seperti ini guru? Maka guru menerangkan hal yang sangat pokok sesuai dengan diagram atau peta setelah alam-alam kehidupan di sana. Para murid dan santri, dari peta inilah sedikit kalian harus paham, semoga peta ini mampu memberi gambaran kehidupan di alam sana. Sketsa ini adalah sangat sederhana dan ini hanyalah satu sketsa, tapi faktanya tidak seperti itu para pemirsa. Ini hanya sebagai gambaran. Sebelum diterangkan diagram seperti ini dipahamkan, disampaikan melalui video ini. Di ruang setelah alam kematian sana para pemirsa, ruangnya maha luas dan maha tidak terjangkau, sehingga bangsa manusia sangat sedikit yang mampu di sana. Semoga dengan gambaran ini betul-betul mampu menuntun jiwa dan ruh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum. Ayo para pemirsa, murid dan santri, semoga ini hal yang sangat mudah. Semoga yang salah menjadikan benar. Bagi yang belum tahu, semoga lebih tahu karena hal yang sangat penting. Meskipun video ini sudah disampaikan 2 tahun kemarin, namun banyak murid santri yang tidak paham, belum sempat mengikuti video yang lain, diterangkan sedikit. Ini yang sering jadi pemikiran dan pertanyaan, bahkan perdebatan dan pemikiran bagi bangsa manusia tentang ada katanya itu pahala. Orang-orang terdahulu kalian menyebutlah ganjaran itu. Sedikit diulas agar kalian memahami. Ganjaran adalah pahala disebutlah oleh guru bahasa yang sederhana. Ganjaran atau pahala adalah daya semangat hidup. Agar kalian lebih mudah untuk menerangkan kepada kehidupan sendiri dan Anda akan lebih mudah menerangkan kepada siapapun dengan kata pahala atau ganjaran. Ganjaran atau pahala adalah daya semangat hidup. Tatkala manusia itu pahalanya banyak, ganjarannya banyak, maka kehidupannya di dunia selalu semangat, hidupnya selalu dengan keberkahan, sehingga hidupnya jarang susah, sehingga kehidupannya selalu dalam kekuatan. Meskipun dia sakit, tapi tetap dalam keadaan kuat. Itulah orang-orang yang banyak pahala, itulah yang ada yang menyebutnya karma baik. Para murid dan santri, pahala atau ganjaran itu hanya didapat dari 3 faktor ini. Satu namanya kesucian. Kesucian adalah perilaku jiwa atau ruh yang selalu menjaga nilai-nilai moralitas. Para pemirsa harus paham, kesucian bukan berarti Anda menjauhkan dari tempat-tempat yang ramai, bukan. Kesucian adalah sesuatu hal yang kita bisa mengukur. Bukan sesuatu kalian yang harus setiap hari harus mandi, setiap hari harus bersuci, setiap hari Anda harus mengucapkan kalimat subhanallah, bukan. Kesucian adalah moralitas yang terjaga. Menghormati norma-norma kehidupan, menghormati nilai-nilai keluhuran, itulah yang disebut kesucian. Ilmu luhur.
Ilmu luhur adalah ilmu menjangkau yang sangat tinggi, maka sama yang disebut ilmu moralitas tentang terkait dan terikat dengan sejarah sebelum terjadinya Anda, sebelum terjadinya kita, dan sebelum terjadinya masa-masa kita. Disebut ilmu luhur adalah perilaku yang mutlak, yang terikat dengan para leluhur dan moyang, itulah yang disebut leluhur. Yang ketiga adalah daya semangat hidup. Daya semangat hidup adalah pahala itu bisa dihasilkan dari banyaknya harta, banyaknya uang, banyaknya relasi, tingginya jabatan, kepercayaan publik, kepercayaan umat, itu mampu menghasilkan pahala itu. Itulah pentingnya para murid dan santri untuk diketahui apa yang disebut pahala dan ganjaran. Dan dari tiga inilah para pemirsa yang mampu sebagai manusia mulai di dunia sampai mampu menghantar di sana. Lantas untuk nyampe di sana bagaimana? Nah, inilah yang harus dipahami para murid dan santri tatkala paham dari nilai kesucian, keluhuran seperti itu. Diulas melalui video ini bekal, ya, bekal alam kematian. Bekal di alam sana itu disiapkan di dunia. Ada 3 faktor. Paham atau belum para pemirsa? Lupa atau masih ingat? 1 apa tadi? Nilai kesucian. Kesucian banyak cara, maka ada budaya-budaya sampai mandi keramas di tempat-tempat tertentu. Sampai adanya yang disebut jamas ruat, ada sampai yang disebut ruatan, sampai ada yang disebut puasa mutih. Banyak hal para pemirsa, itulah yang disebut di situ. Namun juga guru mengingatkan banyak manusia melakukan kesucian hanya bentuk tubuh, tapi lupa kesucian atas pikiran dan perilakunya. Itulah banyak manusia yang gagal. Pandai-pandailah mensucikan pikiran Anda. Karena apa? Meskipun tubuh boleh kotor, tapi tatkala pikiran dan jiwa Anda resih, itulah Anda betul-betul luar biasa. Itulah para murid dan santri. Lantas yang kedua, setelah ada kesucian, ada namanya ilmu luhur. Ilmu luhur itu manusia harus mengerti dan sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari sejarahnya. Artinya manusia itu harus mengenang sejarahnya. Dipahamkan ya. Itulah yang maksud disebut ilmu luhur. Dan yang 3 adalah daya, semangat, harta, jabatan, ilmu, dan apapun. Perbandingan para murid dan santri. Rakyat umat, kalian mendapat asupan pemahaman. Ada bahasa yang umum, sangune mati. Bekal mati adalah 3 perkara. Masih ingat enggak nasihat-nasihat kitab yang Anda yakini, nasihat kitab-kitab yang dijalankan sampai sekarang? Ada yang menyebutkan 1 katanya anak soleh atau anak soleha. Ada lagi yang menerangkan yang kedua amal jariah. 3 ada yang menerangkan ilmu yang manfaat. Pertanyaan para murid dan santri. Orang-orang terdahulu membuat kitab bekal untuk kehidupan di sana. Dari aspek kitab yang beredar menerangkan 1 anak soleh atau anak soleha, 2 amal jariah, 3 ilmu yang manfaat. Dari video ini guru menerangkan pahala untuk bekal di sana. Kira-kira sama atau tidak? 1 kesucian, 2 ilmu luhur, dan yang ketiga adalah daya yang disebut kemampuan finansial, derajat dan pangkat. Kira-kira bagaimana perbandingan para murid dan santri? Kira-kira bagaimana perbandingan ini? Imbang atau terbalik atau tidak sinkron atau bagaimana? Bagaimana para murid dan santri? Lantas kalau dikaji, diulas, dan faktanya dianalisa dan diteliti, kalau dari 3 syarat ini tidak mampu manusia untuk memenuhi,
Lantas orang-orang tua kita, orang-orang tua Anda, guru-guru Anda yang sudah pada meninggal di sana, kira-kira di mana roh sukmanya? Kira-kira apa tidak nyangkut di tempat-tempat keramat itu? Pernahkah para murid dan santri dan para pemirsa observasi sampai di mana observasi Anda? Dari keyakinan 3 itu, betulkah seperti itu? Kalau faktanya tidak seperti itu bagaimana? Lantas waktu, biaya, tenaga, kambing, sawah, ladang sudah habis untuk memburu dari 3 motivasi itu. Lantas gimana guru? Nah, maka dikasihlah perbandingan. Kira-kira para pemirsa pilih kitab yang mana, pilih konsep yang mana? Yang mana guru ya? Ya itu terserah. Nah, para murid dan santri diajarkan sedikit agar kalian tidak terjebak oleh kitab-kitab terdahulu. Gini diajarkan. Kitab yang diyakini umat yang kalian percaya yang diajarkan pendakwa-pendakwa itu semua hanya kiasan. Satu contoh, orang meninggal, mengapa ada tali itu 3? Di situ ada namanya, kalian kalau melihat orang meninggal namanya bantalan 3. Itu hanya peribahasa. Jadi bukan itu yang dimaksud. Dari peribahasa itu dibuatlah kitab. Sehingga manusia terjebak dikira kitab seperti itu nanti yang menghasilkan sesuatu di alam sana. Guru mengatakan no way, no, salah, tidak. Tidak seperti itu para pemirsa. Apa guru bisa memastikan? 100% aku bisa memastikan. Karena guru sudah banyak hal yang dilalui. Dan semua sudah diuji dan diobservasi oleh guru. Maka pentingnya murid santri dan pemirsa memahami hal seperti ini. Namun dengan cara yang mudah, 3 hal perkara itu siapkan di dunia. Siapkan 3 perkara yang disebut pahala atau daya semangat hidup itu. Siapkan di dunia. Guru mengulas melalui video ini, semoga agak panjang video ini. Satu contoh tentang kata anak soleh. Para murid dan santri, kita meyakini manusia terjebak, terobsesi. Semua meyakini manusia akan mati. Tatkala mati berharap putra-putrinya, generasinya mampu menghantar doa. Mampu kirim doa kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya berbondong-bondong mendidik anaknya dengan berbahasa Arab. Hartanya dicurahkan, apapun dicurahkan agar anaknya berbahasa Arab, agar menjadi anak yang soleh. Sehingga mampu menghantar orang tua ke surga dan mampu untuk mengirim doa-doa tertentu tatkala orang tua itu meninggal. Pertanyaan para murid dan santri. Apakah sampai selama ini orang-orang yang belajar bahasa Arab ada yang menjadi anak yang soleh? Pernah berpikir para murid dan santri? Para pemirsa, orang-orang yang belajar bahasa Arab, apakah ada yang jadi anak soleh yang berbahasa Arab? Kalau toh mengacu kepada berbahasa Arab dan belajar di tempat-tempat pendidikan itu menjadi anak soleh, seluruh bangsa Arab itu orang-orang soleh, anak yang kecil pun anak soleh. Faktanya orang-orang seperti itu. Lihatlah budayanya, lihatlah perilakunya. Kira-kira yang keliru berapa juta orang? Apakah pemirsa juga seperti itu? Lantas bagaimana kalau diterangkan sudah seperti ini? Para murid dan santri, kitab memberi singgungan, memberi sentuhan. Anak soleh. Anak soleh itu bagaimana toh para pemirsa? Para pemirsa diajak berpikir melalui video ini. Ada satu kitab membuat motivasi yang membuat kitab kalian pun tak akan pernah tahu. Kalian hanya terobsesi oleh diri Anda sendiri. Anda berhalusinasi dengan pikiran Anda sendiri. Anda berhayal, kok kira anak soleh adalah orang yang berbahasa Arab. Sehingga hartamu, pendidikanmu, putra-putrimu kau didik di tempat-tempat seperti itu. Lantas benarkah kalau sudah keluar dan bisa bahasa Arab menjadi anak yang soleh? Apa barometer dari anak soleh itu? Apa para murid? Barometer anak soleh itu apa? Apa yang suka tiap hari sarungan?
Apa yang seperti di media-media ngalor ngidul berdalil dan berkhutbah bahasa Arab? Para murid dan santri diajak berpikir dengan cerdas. Satu contoh, membuat analisa suatu kalimat. Anak soleh itu doanya yang diterima oleh Tuhan. Dalam bahasa agama Islam, doa anak soleh itu diterima Allah. Kembalikan kepada sifat wajib 20. Terbantah atau nyambung. Bagaimana para pemirsa? Sifat 20 kalian sudah paham semua. Di ayat yang lain menerangkan seperti itu. Masukkan di sifat 20, sifat wajib. Nasihat-nasihat seperti itu terbantah dengan sendirinya atau tidak? Kalau toh mengacu kepada anak soleh, itu doa yang diterima. Rumusnya gampang para pemirsa. Siapapun manusia itu tatkala mampu mempunyai ilmu dan mampu memahami hal-hal misteri. Dan manusia itu mampu interaksi dan doa ucapannya terwujud. Itulah yang disebut anak soleh. Artinya bukan manusia yang berbahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun. Tatkala manusia itu mampu doanya sampai menembus ruang-ruang dimensi yang jauh. Itulah yang disebut anak soleh. Berapa manusia yang terpelosok. Dikira anak soleh harus berbahasa Arab. Dikira anak soleh yang harus di masjid dan di musola. No way. Solusi yang terbaik bagaimana para murid dan santri? Anak soleh itu doanya yang diterima. Belum nanti kalau diterangkan oleh guru. Apakah betul doa itu diterima? Kalau toh doa itu diterima, guru bertanya. Doa itu diterima Tuhan atau diterima yang didoakan? Para murid dan santri, doa yang diterima itu diterima oleh Allah atau doa itu diterima bagi yang didoakan? Diajak berpikir. Bahasa pertama, doa yang diterima adalah doa anak soleh. Pernah pemirsa berpikir? Doa anak soleh ini yang nerima ini Tuhan Allah atau yang didoakan? Bagaimana para pemirsa? Diajak mengarang. Ini kesukaan publik, kesukaan umat, kurban dogma, suka mengarang. Doa anak soleh itu yang diterima. Yang nerima itu Allah ataukah si almarhum yang terima? Ya enggak tahu guru lah. Iya makanya diajak berpikir. Agar kalian jangan sok tahu suka menyalahkan orang. Kalian sendiri dalam kesesatan dan kebodohan. Kalau toh memang doa anak soleh itu diterima Tuhan. Lantas Tuhan menerima itu hanya pada anak itu atau doa orang lain tidak diterima. Kalau toh memang doa anak soleh itu diterima orang tua atau Tuhan. Berupa wujudnya apa di alam sana? Apakah resonansi ataukah suara? Atau file data seperti tulisan WhatsApp? Bagaimana para pemirsa? Satu contoh ilustrasi para murid dan santri. Manusia menyandang gelar anak soleh. Karena bahasanya Arab. Otaknya sudah Arab, bajunya Arab. Kesana kemari hatinya selalu subhanallah, subhanallah. Manusia mengukur seakan-akan dirinya, keluarga dan orang itu seperti anak soleh. Lantas kalau anak soleh itu mendoakan orang tuanya dengan bahasa Indonesia, yang diterima Tuhan atau yang diterima almarhum, itu berupa bahasa suara resonansi bahasa Indonesia, atau di sana akan menjadi ligual menjadi bahasa Arab.
Kalau toh doa anak soleh itu identik dengan bahasa Arab, kalau yang didoakan itu orang tuanya agamanya di luar Islam, apakah orang tua rohnya di sana mengerti bahwa bahasa Arab itu, ataukah di sana dilegalkan menjadi bahasa-bahasa seperti di YouTube, di HP itu? Bagaimana para pemirsa? Terjawab belum? Hei pemirsa, bagaimana? Berapa kali kita melakukan seperti itu? Berapa juta manusia melakukan itu? Berapa abad manusia melakukan itu? Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Iya ya, anak soleh doa yang diterima. Yang diterima itu apanya? Suaranya, resonansinya, atau apanya? Yang terima ini almarhumnya. Atau ditransfer, atau ditranslate. Manusia itu berdoa diterima Allah baru dikembalikan kepada almarhumnya seperti itu. Sedangkan yang meninggal itu jumlahnya miliaran. Yang munajat berdoa di dunia miliaran. Bagaimana Tuhan menerima doa per individu orang? Nah itu ada malaikatnya, itu namanya alasan blok. Lah terus gimana guru ya? Makanya bagaimana para pemirsa? Ini tentang doa anak soleh, ini sudah gagal. Kalian tidak akan pernah mampu menerangkan. Artinya apa? Sejak awal tadi guru sudah menerangkan. Semua itu adalah hanya gambaran dan gambaran. Manusia terobsesi dengan bahasa Arab. Lantas bagaimana guru? Satu contoh para murid dan santri. Ada anak soleh itu doanya diterima. Pertanyaannya, bagi manusia yang tidak menyandang anak soleh, agar doanya atau niatnya diterima oleh Tuhan bagaimana? Maka namanya cari solusi, cari pembantu. Satu contoh, ada manusia yang dimampukan. Berilah sesuatu harta dan sebagian harta berikan kepada sosok itu. Kalau toh sosok itu faktanya mampu mengantar apa yang dimaksud diniatkan dari anak atau putra atau orang yang tidak soleh, artinya manusia itu pun masuk kriteria disebutlah anak soleh, karena anak soleh adalah doanya yang diterima. Karena tidak mempunyai kemampuan tentang kemampuan spiritual, kemampuannya di finansial, artinya finansialnya dibagikan kepada makhluk yang dimampukan. Artinya untuk menyandang doa bukan berarti Anda harus ngaji di pondok-pondok itu, dan bukan berarti Anda harus berbahasa Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.